Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini merupakan salah satu tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah TIK dan Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Depi Ardia Nugraha, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas materi mengenai aritmatika sosial pada kelas 7 SMP. Nah, adapun materi atau pembahasan pada video kali ini yang pertama ada kompetensi dasar pembelajaran, kemudian yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, untuk kompetensi dasar pembelajaran ada dua. Yang pertama, menganalisis aritmatika sosial seperti penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, presentase, bruto, neto, dan tara. Nah, untuk yang kedua ada menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan aritmatika sosial seperti penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, presentase, bruto, neto, dan tara. Untuk selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu ada 6 poin. Untuk yang pertama ada terlatih berpikir kritis dan berpikir kreatif. Untuk yang kedua ada menemukan ilmu pengetahuan dari pemecahan masalah yang nyata. Yang ketiga ada mengajak untuk melakukan penelitian dasar dalam membangun konsep. Yang keempat ada terlatih bekerja sama dalam tim untuk menemukan solusi permasalahan. Yang kelima ada terlatih mengajukan ide-ide secara bebas dan terbuka. Dan yang keenam ada merasakan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi yang pertama yang akan dibahas mengenai definisi dan konsep aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial merupakan salah satu cabang matematika yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cabang ilmu ini erat kaitannya dengan perhitungan keuangan di retail, sehingga aritmatika sosial itu sama dengan mempelajari bilangan operasi sederhana. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmatika sosial. Dalam aritmatika sosial ini akan dibahas tentang kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian, antara lain penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga, pajak, bruto, neto, dan tara. Untuk selanjutnya yang kedua ada presentase untung dan rugi. Nah, yang pertama untuk presentase keuntungan. Dalam proses perdagangan bebas selalu terjadi interaksi antara penjual dan pembeli tentang kecocokan harga. Pembeli menginginkan harga yang cukup murah dan terjangkau, sedangkan penjual menginginkan untung yang sebesar-besarnya. Sehingga besar untung atau rugi biasanya dinyatakan dengan nominal uang atau presentase. Nah, dalam pembahasan ini presentase untung dan rugi selalu dihitung dari harga beli barang. Sehingga untuk presentase keuntungan itu dapat dirumuskan dengan PU sama dengan HJ dikurangi HB per HB dikali 100%, di mana untuk keterangannya di sini PU sebagai presentase keuntungan, HB sebagai harga beli atau modal, dan HJ sebagai harga jual atau total pemasukan. Untuk yang kedua ada presentase kerugian. Nah, presentase kerugian ini digunakan untuk mengetahui presentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Sehingga untuk presentase kerugian ini dapat dirumuskan dengan PR sama dengan HB dikurangi HJ per HB dikali 100%. Untuk keterangannya di sini ada PR sama dengan presentase kerugian, HB sama dengan harga beli atau modal, dan HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Nah, untuk yang ketiga ada menemukan atau menentukan bunga tunggal. Nah, bunga bank yang akan dibahas adalah bunga tabungan. Nah, bunga tabungan ini merupakan bunga tunggal yang diperoleh dari total modalnya saja,
jadi tidak diakumulasikan dengan bunga yang diperoleh, sehingga untuk perhitungannya dapat dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan W dikali P dikali U, dengan B yaitu besar bunga dalam setahun, W yaitu lamanya menabung dalam setahun, P yaitu persentase bunga, dan U yaitu jumlah yang ditabung. Nah, untuk yang keempat ada diskon atau potongan. Saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai atau menemukan tulisan diskon dengan 10% atau diskon 20% sampai bisa juga diskon 50%. Nah, secara umum ini diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misal nih, suatu barang itu bertuliskan harga 200.000 dengan diskon 15%. Ini berarti barang tersebut mendapatkan potongan sebesar 15% dikali 200.000 menghasilkan 30.000. Sehingga untuk harga barang tersebut setelah dipotong selama diskon 15% adalah 200 dikurangi 30 sama dengan 170.000. Nah, untuk yang kelima ada pajak. Nah, jika diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal, maka sebaliknya pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Pada materi ini yang perlu dibahas atau dipahami adalah bagaimana cara menghitung besaran pajak secara sederhana. Nah, besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Maka dalam transisi jual beli terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, pajak pertambahan nilai atau PPN ini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atau konsumsi pembelian barang ataupun jasa, sehingga penjual tersebut mewakili pemerintahan untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli sehingga untuk disetorkan ke kas negara. Nah, biasanya besarnya PPN ini adalah 10% dari harga jual. Nah, untuk yang keenam ada bruto, neto, dan tara. Bagaimana sih hubungan ketiga tersebut? Kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama ada bruto. Bruto ini istilahnya diartikan sebagai berat dari suatu benda besarnya sama pembungkusnya, di mana bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Misal nih, dalam suatu kemasan snack tertuliskan bruto adalah 350 gram. Ini berarti bahwa berat snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Untuk yang kedua ada neto, di mana istilah neto ini diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkusnya benda tersebut. Biasanya neto juga dikenal dengan istilah berat bersih, di mana untuk contohnya, misalkan dalam bungkus suatu snack tertuliskan neto 300 gram. Ini bermakna bahwa berat snack tersebut tanpa plastik pembungkusnya adalah 300 gram. Nah, untuk yang ketiga ada tara. Istilah tara di sini diartikan sebagai selisih antara bruto dan neto. Misal nih, diketahui pada bungkus snack tertuliskan bruto sebesar 350 gram, sedangkan netonya adalah 300 gram. Ini berarti bahwa taranya adalah 50 gram, karena 350 dikurangi 300 menghasilkan 50. Atau secara sederhananya berat pembungkus dari snack tersebut tanpa isinya. Dari ketiga pemisalan di atas dimaksudkan agar kalian mudah dalam memahami makna istilah bruto, neto, dan tara. Jadi ada perbedaan dari ketiga hubungan tersebut. Kalian bisa mengaplikasikannya untuk benda-benda lain yang sesuai. Nah, untuk selanjutnya di sini saya memberikan kuis. Di sini ada 5 kuis yang saya berikan. Tadi kan sudah dibahas ya bahwa di sini saya memberikan 5 buah soal kuisis. Nah, di sini itu saya akan memberikan satu penyelesaian kuis.
Misalkan di sini itu ada ibu membeli 50 buah kue seharga 100.000. Kemudian suatu hari kue tersebut terjual habis. Untung yang didapat adalah 50.000. Maka harga jual untuk satu kue adalah. Nah, untuk penyelesaiannya di sini teman-teman, langkah pertamanya bisa menentukan harga untuk satu kue. Misal nih, ada 100.000 kan di sini, kemudian dibagi 50 menghasilkan 2.000. Nah, untuk menentukan keuntungannya untuk satu kue itu 50.000 dibagi dengan 50 menghasilkan 1.000. Maka harga jual untuk satu kue adalah 2.000 ditambah 1.000 menghasilkan 3.000. Untuk jawabannya yaitu yang C. Kemudian untuk kuis nomor selanjutnya, teman-teman bisa jawab di kolom komentar YouTube saya. Sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.